Peristiwa G30S tahun 1965 adalah salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Salah satu tokoh utama yang sering dikaitkan dengan peristiwa ini adalah Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI. Sebuah pertanyaan menarik muncul, jika Aidit dan PKI tidak bersalah, mengapa ia melarikan diri? Apakah ini bukti keterlibatan atau hanya langkah bertahan hidup? Mari kita bahas secara mendalam. Gerakan 30 September 1965 atau G30S merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh sekelompok perwira TNI Angkatan Darat yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September atau G30S dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat. Klaim utama mereka adalah bahwa tindakan ini bertujuan untuk menggagalkan kudeta yang diduga akan dilakukan oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok hipotetis dalam tubuh militer yang dikatakan ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, peristiwa ini dengan cepat berubah menjadi krisis politik nasional. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, dengan sigap mengambil alih situasi, mengonsolidasikan kekuatan Angkatan Darat, dan berhasil menumpas gerakan tersebut. Dalam waktu singkat, narasi bahwa PKI, atau Partai Komunis Indonesia, berada di balik G30S, mulai tersebar luas, baik melalui propaganda militer maupun media yang dikendalikan oleh Angkatan Darat. PKI pada saat itu merupakan salah satu partai terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang. Partai ini memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk organisasi buruh, tani, dan bahkan dalam pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu, keterlibatan atau setidaknya asosiasi PKI dengan G30S segera menjadi bahan utama perdebatan politik yang berujung pada tindakan represif terhadap partai tersebut dan para anggotanya. Dalam keadaan genting tersebut, Aidit, sebagai ketua CCPKI dan salah satu tokoh utama di balik konsep revolusi Indonesia yang ia gaungkan dalam berbagai pidato, memilih untuk meninggalkan Jakarta. Ia bergerak ke Yogyakarta dan kemudian ke Solo, sebelum akhirnya tertangkap di Jawa Tengah. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Aidit tidak tetap berada di Jakarta dan menjelaskan posisinya, terutama kepada Soekarno yang pada saat itu masih memegang kekuasaan? Dipa Nusantara Aidit, sebagai Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu tokoh yang paling disorot setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pelariannya setelah kejadian tersebut menimbulkan berbagai spekulasi mengenai keterlibatannya dalam gerakan tersebut, serta memunculkan perdebatan, apakah tindakannya mencerminkan rasa bersalah atau justru langkah strategis untuk bertahan hidup. Banyak pihak berpendapat bahwa jika Aidit dan PKI tidak terlibat dalam G30S, seharusnya ia tidak perlu melarikan diri. Namun, pernyataan ini mengabaikan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi keputusan Aidit saat itu. Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah beberapa kemungkinan alasan dibalik pelariannya. 1. Ketidakpastian dan ketakutan terhadap militer. Salah satu faktor utama yang mungkin mendorong Aidit untuk melarikan diri adalah ketidakpastian situasi setelah operasi G30S dilakukan. Pada awalnya, kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September mengklaim bahwa operasi mereka bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal. Namun dalam praktiknya, operasi ini gagal dalam beberapa aspek penting. Tidak semua jenderal yang menjadi target berhasil ditangkap atau dibunuh. Tidak ada koordinasi yang cukup kuat untuk mengendalikan Jakarta pasca operasi. Mayor Jenderal Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali situasi dan memerintahkan pasukan untuk menggagalkan gerakan tersebut. Dengan kata lain, sejak pagi 1 Oktober 1965, situasi tidak lagi menguntungkan bagi kelompok G30S maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan ideologis dengan mereka, termasuk PKI. Dalam kondisi seperti ini, Aidit kemungkinan besar menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Selain itu, PKI telah lama bersitegang dengan militer, terutama Angkatan Darat. Sebelum peristiwa G30S, PKI aktif mendorong konsep Angkatan Kelima, yaitu gagasan untuk mempersenjatai buruh dan petani. Ini ditentang keras oleh Angkatan Darat yang melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Konflik antara organisasi massa PKI, yaitu BTI, Lekra, Pemuda Rakyat,
dan kelompok militer seringkali terjadi di berbagai daerah, terutama dalam masalah reforma agraria dan konflik kepemilikan tanah. Dalam kondisi di mana Soeharto mulai mengendalikan situasi, Aidit sangat mungkin menyadari bahwa ia akan dijadikan target utama oleh Angkatan Darat, sehingga melarikan diri menjadi langkah logis untuk menyelamatkan diri. 2. Ketidakjelasan sikap Soekarno. Salah satu aspek menarik dalam narasi ini adalah kemungkinan bahwa Aidit sebenarnya masih bisa bertemu dengan Soekarno di Halim, tempat di mana Presiden berada pada malam kejadian. Namun, ada beberapa alasan mengapa Aidit mungkin tidak memilih opsi tersebut. Pertama, Soekarno belum memberikan sikap yang tegas. Meskipun Soekarno dikenal dekat dengan PKI, ia belum secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pihak manapun setelah kejadian G30S. Ketika Soekarno berbicara kepada rakyat pada siang 1 Oktober 1965, pidatonya bersifat netral dan tidak langsung membela PKI. Soekarno mungkin masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum mengambil sikap, tetapi bagi Aidit, ketidakpastian ini bisa berarti bahaya. Aidit mungkin merasa bahwa Soekarno tidak akan bisa melindunginya secara efektif jika ia tetap berada di Jakarta. Kedua, kondisi Soekarno yang semakin lemah. Walaupun secara resmi masih menjabat sebagai presiden, kekuatan Soekarno mulai meredup. Sejak tahun 1963, kesehatannya memburuk dan kontrolnya atas pemerintahan semakin terganggu oleh persaingan antar fraksi di dalam lingkaran kekuasaan. Setelah G30S, Soeharto dengan cepat mengambil kendali atas militer dan membangun narasi bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Dalam kondisi ini, bahkan jika Soekarno ingin melindungi Aidit, kemungkinan besar ia tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk melakukannya. 3. Taktik bertahan hidup dan harapan konsolidasi. Bukan hal yang aneh dalam sejarah politik bahwa seorang pemimpin memilih untuk melarikan diri sebagai strategi bertahan hidup dengan harapan bisa mengatur perlawanan atau strategi lain di tempat yang lebih aman. Aidit mungkin berharap bahwa jika ia berhasil mencapai basis-basis kuat PKI di Jawa Tengah atau daerah lainnya, ia masih bisa mengatur strategi baru. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah wilayah di mana PKI memiliki pengaruh besar, baik dalam organisasi massa maupun pemerintahan lokal. Aidit bisa saja berniat menggalang dukungan dari kader-kader PKI yang masih loyal, dan mencoba melakukan perlawanan atau setidaknya menyusun strategi politik baru. Namun strategi ini terbukti gagal, karena dalam hitungan minggu, operasi militer untuk menumpas PKI dilakukan dengan sangat cepat dan sistematis. 4. Bukti keterlibatan yang membebaninya. Salah satu argumen yang sering diajukan adalah bahwa pelarian Aidit membuktikan bahwa ia memang terlibat dalam G30S dan mengetahui risiko yang akan dihadapinya jika ia tertangkap. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa Aidit mungkin memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam rencana G30S. Beberapa pelaku utama G30S memiliki kedekatan dengan PKI, seperti Letko Untung yang pernah berinteraksi dengan kelompok-kelompok kiri. Pidato-pidato Aidit sebelum G30S seringkali mengarah pada gagasan perubahan revolusioner yang bisa saja menjadi inspirasi bagi kelompok yang melakukan kudeta. Dokumen-dokumen yang ditemukan setelah G30S menunjukkan adanya komunikasi antara elemen PKI dan beberapa tokoh di dalam gerakan tersebut. Namun, keterlibatan Aidit dalam perencanaan langsung G30S masih menjadi perdebatan. Yang pasti, pelariannya semakin menguatkan dugaan bahwa ia menyadari posisi PKI dalam peristiwa ini akan sulit dibela. Dalam perdebatan mengenai keterlibatan DNA Aidit dan PKI dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, banyak pihak menjadikan pelarian Aidit sebagai bukti bahwa ia memang terlibat dan menyadari kesalahannya. Namun, perspektif ini tidak sepenuhnya mutlak. Ada berbagai alasan yang bisa menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melarikan diri dalam situasi genting, bahkan jika dirinya tidak bersalah. Berikut adalah beberapa kontra-argumen yang perlu dipertimbangkan. 1. Pelarian tidak selalu berarti kesalahan. Dalam sejarah, banyak tokoh politik dan pemimpin organisasi yang memilih untuk melarikan diri bukan karena mereka bersalah, tetapi karena mereka menghadapi situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan atau keselamatan. Contoh sejarah tentang pelarian tokoh yang tidak bersalah. Leon Trotsky melarikan diri dari Uni Soviet setelah Joseph Stalin mengambil alih kekuasaan. Trotsky tidak bersalah dalam arti hukum, tetapi ia tahu bahwa jika tetap tinggal, ia akan dibunuh dalam pembersihan politik yang dilakukan oleh Stalin.
Soekarno pada masa penjajahan Belanda pernah berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penangkapan, bukan karena ia bersalah secara hukum, tetapi karena ia memperjuangkan sesuatu yang dianggap mengancam oleh penguasa saat itu. Nelson Mandela dan rekan-rekannya dari ANC, African National Congress, pada awalnya juga berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan oleh rezim apartheid. Dari contoh-contoh ini, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks politik yang ekstrim, keputusan untuk melarikan diri bisa menjadi langkah strategis untuk bertahan, bukan sekadar pengakuan bersalah. Jika Aidit tetap tinggal di Jakarta, apakah ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan posisinya? Tidak ada mekanisme hukum yang jelas bagi PKI atau Aidit untuk membela diri dalam situasi pasca G30S. Opini publik dengan cepat digiring untuk menyalahkan PKI, terutama setelah propaganda anti-komunis mulai digencarkan oleh militer. Soeharto dan Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah represif, yang artinya Aidit kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau memberikan klarifikasi. 2. Militer mengambil alih situasi secara cepat. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keputusan Aidit untuk melarikan diri adalah kecepatan militer dalam mengambil kendali atas situasi pasca G30S. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah G30S dimulai, Mayor Jenderal Soeharto telah mengonsolidasikan kekuatan militer dan mulai mengambil tindakan untuk mengembalikan situasi ke dalam kendali Angkatan Darat. Pada pagi 1 Oktober 1965, pasukan yang setia kepada Soeharto telah berhasil merebut kembali RRI dan menguasai Jakarta. Dengan pengaruhnya yang semakin besar, Soeharto segera menyusun narasi bahwa G30S adalah ulah PKI dan mulai melakukan operasi pembersihan terhadap anggota serta simpatisan partai. Dalam kondisi seperti ini, bahkan jika Aidit tidak terlibat langsung dalam G30S, apakah ia masih memiliki peluang untuk membela diri? Soekarno sendiri berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia adalah presiden dan secara politik cenderung berpihak kepada PKI, pengaruhnya mulai melemah karena militer telah menguasai Jakarta. Para pejabat pemerintahan yang sebelumnya dekat dengan PKI pun mulai menjaga jarak untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut. Aidit kemungkinan besar menyadari bahwa tidak ada lagi tokoh politik kuat yang dapat menjamin keselamatannya, sehingga melarikan diri menjadi pilihan yang paling masuk akal. 3. Risiko pembunuhan di luar proses hukum. Dalam suasana politik yang penuh kekacauan, Aidit mungkin tidak hanya khawatir akan dipenjara, tetapi juga kemungkinan dibunuh tanpa melalui proses hukum yang jelas. Sejarah menunjukkan bahwa PKI adalah target utama. Setelah peristiwa Madiun tahun 1948, PKI pernah mengalami pembantaian besar-besaran. Meskipun banyak anggotanya tidak terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut, Angkatan Darat telah lama berseteru dengan PKI, dan peristiwa G30S memberikan dalih sempurna untuk melakukan operasi pembersihan secara besar-besaran. Dalam beberapa minggu setelah G30S, terjadi gelombang kekerasan terhadap anggota PKI di berbagai daerah dengan jumlah korban yang sangat besar. Aidit bisa saja dibunuh tanpa diberi kesempatan bicara. Jika Aidit memilih untuk tetap bertahan di Jakarta, sangat mungkin ia akan langsung ditangkap dan dibunuh, seperti yang terjadi pada banyak tokoh PKI lainnya. Banyak pemimpin PKI yang tidak sempat mengungkapkan pembelaan diri mereka sebelum akhirnya dieksekusi. Tidak ada jaminan bahwa Aidit akan diadili dengan proses yang adil. Sebaliknya, ia kemungkinan besar akan menjadi simbol yang dikorbankan untuk memperkuat legitimasi militer. Dalam situasi seperti ini, melarikan diri bukan hanya tentang menghindari hukuman, tetapi juga tentang mempertahankan hak untuk bertahan hidup di tengah ancaman pembunuhan massal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelarian Aidit tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti bahwa ia terlibat dalam G30S. Ada beberapa faktor penting yang membuat keputusannya untuk melarikan diri menjadi langkah yang masuk akal. 1. Pelarian dalam situasi politik yang tidak stabil seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersalah, tetapi menyadari bahwa mereka tidak akan mendapat keadilan. 2. Militer dengan cepat mengambil kendali dan membangun narasi anti-PKI, yang berarti Aidit kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membela diri. 3. Ada risiko besar bahwa Aidit akan langsung dibunuh tanpa proses hukum yang jelas, sebagaimana yang terjadi pada banyak tokoh PKI lainnya. Dengan demikian, menyimpulkan bahwa Aidit pasti bersalah hanya karena ia melarikan diri adalah bentuk simplifikasi yang tidak mempertimbangkan dinamika politik yang terjadi saat itu. Dalam situasi di mana hukum tidak lagi berfungsi secara adil, keputusan untuk melarikan diri bukan hanya soal rasa bersalah, tetapi juga soal mempertahankan nyawa. Narasi tersebut mengajukan pertanyaan yang valid, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang disarankan.
Pelarian Aidit dan tokoh-tokoh G30S lainnya bisa dipahami dalam konteks ketegangan politik yang tinggi, ketidakpastian, dan ancaman terhadap nyawa mereka. Meskipun narasi tersebut menyiratkan bahwa pelarian mereka adalah bukti kesalahan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Dalam situasi kacau seperti G30S, tindakan melarikan diri bisa menjadi reaksi alami untuk menyelamatkan diri, terlepas dari apakah mereka bersalah atau tidak. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa sejarah G30S dan peran PKI masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Narasi tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas peristiwa tersebut dan perlu dilihat dengan kritis dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana menurut kalian? Apakah pelarian Aidit merupakan bukti keterlibatannya atau sekadar upaya menyelamatkan diri? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.